langsung ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Domba Koi Alvanur Serang. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana kita menanam odot. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita menanam pakcong. Pakcong ini adalah makanan domba yang mempunyai protein sebanyak 16%. Ini luar biasa jika kita memberikan makan pakcong, dan makanan setiap hari domba adalah harus memang banyak macamnya, yaitu pakcong, odot, indigo vera, dan lain-lain. Kita sekarang fokus untuk membahas tentang bagaimana mengolah tanah dan juga bagaimana menanam pakcong. Kita wawancara dengan teman-teman yang lagi mengolah tanah dan menanam pakcong. Yuk kita jalan dari sini menuju ke tempat pengolahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Marjuki. Ya, Lagi ngapain nih? lagi bikin gula Wah, salaman dulu Pak Marjuki. ya. Kita Waduh, kotor nih Pak, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya. Bincang-bincang sejenak. Oh, iya Pak. Kita bincang-bincang di channel Domba Koi Alvanur Serang. Ya. Jadi Domba Koi Alvanur Serang ini ingin merilis terkait dengan bagaimana kita menanam pakcong. Yang pertama adalah terkait dengan pengolahan tanah nih Pak Marjuki. Iya Pak. Ya, kebetulan ada pengolahan tanah yang sedang dilakukan oleh Pak Marjuki nih. Ya. Pak Marjuki bisa ceritakan tentang pengolahan tanah ini, bagaimana lahannya awalnya, kemudian bagaimana sekarang itu, dan saya lihat kan ada gugula ya namanya ya. Iya Pak, benar Pak. Kalau di sini adalah daerahnya Daerah pegunungan. Bukit. Ya. Di desa apa nih? Desa Penyerapan. Penyerapan ya, Kabupaten Serang. Oke, berarti Kecamatan Baros ya? Iya Pak, benar. Iya. Ya, Pak Marjuki coba bisa diceritakan dari mulai awal lahan ini sampai dengan dibikin gegula ini berapa kali meter kali berapa meter, dan nanti berapa sih nanti pakcong yang akan ditanam dengan sistem tidur ya? Tidur Pak, sistem benar. tidur ya. Bisa diceritakan Pak Marjuki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau menjelaskan. Ya. Tanah ini tadinya kering. Kering, betul. Ya, setelah kering itu direndam dulu sama air. Nah, setelah direndam sama air udah kebasahan, jadi saya mulai menggarap, bikin gagula untuk tanaman pakcong itu. Ya. Nah, terus tanah ini kan bekas galian, saya tumpuk, terus saya haluskan. Saya halusin. Gitu ya. Setelah itu udah dihalusin, nanti tunggu penanaman. Oh gitu. Ya, penanamannya ini kan ukurannya 2 meter. Ya. Kali seadanya tanah lebarnya mah nggak bisa dipastiin. Betul. Nah, satu ruang gegula ini bisa nanam pakcong 6 baris. Oh, 6 baris. Sistemnya tidur. Oh, sistemnya tidur sekarang. Ya, benar Pak, ya. Ya. Pemirsa, tadi dikatakan bahwa sawah ini tadinya nggak ada airnya. Jadi kering, dan itu kayaknya kalau dicangkul nggak bisa. Nah, sehingga Pak Marjuki ini bagaimana caranya supaya ini bisa basah dulu. Akhirnya ngambil air dari pegunungan sana ya. Dikocorkan ke sini. Itu kelihatan tuh masih ngocor tuh. Jadi yang dulu itu pertama kali yang di atas sudah selesai ya Pak Marjuki ya. Kemudian baru yang sekarang. Jadi setelah dikasih air, kira-kira dipacul bisa,
maka dilakukan pengolahan tanah. Tadi dikatakan ke Pak Marjuki bahwa setiap gugula, namanya gugula ya, kalau di sini namanya gugula ya. Nah, itu setiap 2 meter lebarnya, panjangnya itu mengikuti ya, mengikuti dari tanah yang ada. Nah ini, nah setelah itu nanti gugula ini nanti diolah lagi dihalusin supaya pas pada saat tanam itu enak ya, bisa masuk gitu. Nah itu pemirsa, jadi cara mengolah tanah ini sini. Pak Marjuki, iya Pak, kenapa itu harus 2 meter tuh ininya lebarnya, terus kenapa juga harus dihalusin nih ya Pak? Kira-kira kenapa Pak? Begini ya. Jadi kalau umpama nggak dihalusin, jadi sistem penanamannya nggak bisa. Soalnya tanah ini kan gumpluk. Betul. Nah, kalau dihalusin, jadi penanaman itu bisa istilahnya mendem lah gitu sedikit mah. Oh gitu. Jadi bisa terendam. Terendam gitu ya. sedikit. Betul. Iya. Kalau umpamanya nggak diinin kan nggak bisa. Gitu. Terus Pak Marjuki, kalau sudah diolah gini kan masih ada airnya nih. Iya. Airnya apa memang dibuang lagi atau memang dibiarkan seperti ini nih? Pertama-tama kita diamin dulu. Nah, setelah udah penanaman selesai, keadaannya udah selesai lah gitu istilahnya semuanya, baru kita buang airnya. Oh gitu. Akhirnya nanti dibuang ya, supaya tidak terlalu banyak air. Sehingga akar-akar tumbuh dengan baik ya. Iya Pak, benar Pak, kalau gitu benar. Jadi itu pemirsa, setelah nanti semuanya selesai, sudah dihaluskan, kemudian ditanam. Setelah ditanam selesai, baru nanti airnya kita keluarkan, gitu ya. Jadi setelah diolah semuanya selesai, kemudian kita tanam, airnya kita keluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena supaya akarnya berkembang. Kalau ada airnya, maka akar tidak berkembang. Kemudian juga tumbuhnya akan lambat gitu ya. Kurang bagus lah. Pak Marjuki, setelah diolah begini, setelah ditanam kan perlu dipupuk nanti ya. Iya benar Pak. Jadi setelah itu baru dipupuk. Iya. Jadi pemirsa begitu. Jadi nanti setelah ini diolah, ditanam, dibuangkan airnya, baru nanti dipupuk. Nah, mungkin terima kasih Pak Marjuki. Selamat bekerja. Tetap semangat. Terima kasih Pak Marjuki. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sukses melihat ke penanaman pakcong ya. Apa tadi kita matonya sukses? Sukses. Oke. Kita dengan tangan sukses. Terima kasih Pak Marjuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo dilanjut. Pendi. Damang. Aduh, kumaha Damang? Alhamdulillah. Lagi ngambil pakcong Pendi. Iya Pak, lagi ngambil pakcong nih. Ini untuk bibit ya Pak Andi? Untuk bibit buat dikasih ini daunnya kambing. Ya. Jadi pemirsa, Pak Hendi ini lagi ngambil bibit untuk pakcong, tetapi yang sudah tua nih. Ya nanti akan diambil yang setengah tuanya. Jadi yang tua-tua banget sehingga akan diambil nih. Nah, tetapi ini kan sudah tua nih, memang sengaja ini dibibitkan supaya untuk membuat bibit dan untuk ditanam ya di sawah, karena memang ini adalah persawahan nih. Jadi Pak Hendi ini ngambil bibit pakcong, kemudian yang muda-mudanya ini masih ada, itu diambil, itu untuk makanan domba. Nah, Pak Hendi coba lihat satu, dibukain ininya. Nah ini yang mudanya ini masih bisa. Nah ini masih bisa digunakan untuk makanan domba. Nah yang ini yang akan dikasih, yang ini yang menjadi bibitnya ini ya. Nah cuma karena di sini sudah tua ya Pak Hendi ya. Iya. Ini sudah tua, jadi yang terlalu tua ini tidak diambil. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waduh, Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. nanam apa ini?
nanam apa ya? Untuk pakan ternak, domba. Ini apa namanya, pakcong? Ini namanya pakcong. Oh iya, Pak Rahmat, tadi saya udah berbincang-bincang dengan Pak Marjuki terkait bagaimana mengolah tanah. Itu sudah dapat ya ilmunya dari Pak Marjuki. Nah sekarang kata Mbak Marjuki, saya hanya ngolah tanah doang nih, Pak Rahmat yang nanam. Nah Pak Rahmat, nanamnya ini kan dengan menggunakan vegetatif ya, yaitu pohon, pohon dari pakcong, bukan generatif. Pak Rahmat, bisa dijelaskan bibit pakcong yang baik untuk langsung ditanam? Saya lihat juga tanamnya itu nanti dijelaskan sistemnya. Ada yang miring ya, kemarin itu kita kalau odot miring ya. Kalau pakcong katanya saya dengar-dengar tidur gitu ya ditanam. Bisa dijelaskan dari mulai bibit dulu Pak Rahmat? Oke, ini contoh bibit yang sudah kita ambil 2 hari kemarin. Kita rendam selama 2 malam ya, kurang lebih 2 hari 2 malam lah. Jadi sistem rendam seperti direndam ini aja. dulu Iya. 2 hari 2 malam. Jadi ya, biar dia keluar akar dulu. Oh gitu. Akar muda kayak gini nih. Oke. Nah itu nggak ada potensi mati nanti kalau ada akar muda kayak gini. Sudah Tapi kalau dia direndam? polos, nggak ada sama sekali akar, itu potensi bakal mati. Oh, bakal nggak Ya. akan tumbuh ya Pak? Iya. Kalau seperti ini, insya Allah tumbuh. Oke. Jadi sistemnya rendam dulu gitu sebelum Direndam dulu selama 2 hari. Ya kurang lebih. Setelah 2 hari baru ditanam. Baru ditanam. Gitu. Jadi setelah pengambilan kita rendam, 2 hari kemudian baru tanam. Oke. Jadi begitu pemirsa. Jadi kalau mau nanam rumput pakcong, bibitnya yang seperti ini ya, tidak tua dan juga tidak muda nih ya. Tidak tua dan juga setengah tua lah ya intinya ya. Sedang. Jadi tidak muda lah juga ya. Jadi setengah tua lah intinya gitu. Maka ini harus direndam selama 2 hari sehingga yang namanya akar-akar ini sudah siap untuk tumbuh. Terus untuk penanaman ya kita pakai sistemnya tidur. Jadi dia simple. Oh, seperti apa Pak Rahmat kalau seperti ini? Nah, jadi sistem tidur gini. Kita gali dulu. Iya. Oh, digali dulu itunya. Digali dulu. Oh, digali. Harusnya digali dengan pacul atau tetap dengan tangan? Kalau cukup? dengan cangkul Terlalu dalam. satu terlalu dalam, nanti dia kalau air banjir agak repot ya. Oh, gitu. Kalau ini biar muncul aja, jadi biar muncul aja. biar terkena sinar matahari. Satu sisi untuk pengurugan juga jangan terlalu tebal ya. Nanti kalau dia diuruk terlalu tebal, dia potensi busuk. Oh, gitu. Jadi seadanya aja. Coba Pak Rahmat satu tuh. Oke. Supaya terlihat oleh pemirsa ini cara nanamnya seperti ini. Nanti kita bahas setelah kita tanam satu aja dulu ya. Jadi untuk penanaman sistem tidur tuh kayak gini. Oh gitu. Oke. Oh ya. Nah, akarnya menghadap kemana Pak Rahmat? Oh, ini ada ini kan tunas, tunas. ya? Ini kan tunas. Ini juga tunas. Nanti dia akar di sini. Oh, akar dari dua sisi dua nih. sisi, tunas 2 sisi. Oh gitu. Gitu. Jadi Kalau dia sistem gini, berarti satu doang ya? Satu doang yang tumbuh. Oh iya ya. Nah kalau dia gini, 2 kanan kiri nanti. Oh mantap ya. Jadi kalau gini bisa hidup, cuma dia potensinya satu kan. Oh gitu. Belum tentu tiap ruas itu kan bisa hidup. Oh iya. Belum iya, tentu. iya. Tapi kalau 2 gini, hasilnya memadai lah. Gitu. Nah, kalau sudah ini, begitu diuruk. Diuruk, tapi jangan terlalu dalam. Jadi kita cari tanah yang agak lembut. Kita sistemnya. Kalau enggak kita langsung kasih pupuk kotoran kambing organik ya. Jadi dia biar tertutupi. Yang penting dia untuk akar ini ada potensi untuk jalur gitu. Jadi ini enggak dalam-dalam banget ya. Kalau dia tapi tetap itu tertutup nantinya. Tertutup. Tetap tertutup nanti kita, ya. Nanti kita coba kalau yang ditutup seperti apa? Nanti kita rapihin dulu seperti ini terus gitu. Satu aja di sini Pak Rahmat, yang ketutupnya seperti apa? Jadi seperti ini gini aja udah. Oh gitu. Jadi kalau kita bikin seperti ini
ini katakan untuk bendungan ya, biar air tuh nggak kesini. Oh Gitu. iya. Seperti ini, seperti inilah. Jadi tanah yang kita ambil untuk nguruk yang sini aja, biar nanti air hujan ataupun air dari sini tuh di sini ngegenangnya. Jadi dia tidak. Betul. Jadi dia ada di ketinggian, bukan di bawah. Oke, Kayak gitu Rahmat. aja. Berarti itu caranya seperti itu Ya, ya. kurang lebih Kalau seperti saya ini lihat tali ini tuh apa nih, Pak Rahmat? Tali ada ini- tali yang jalur tuh. Tali ini untuk Apa itu? pengukuran. Ada 6 ya? Ya, Oh, jadi satu ini 6 ya, 6. satu ini 6, berarti kurang lebih. Talinya untuk apa itu? Ini untuk agar lurus. Lurus ya. Potensinya nanti kalau lurus kan enak begitu panen. Yang kedua untuk penanaman agar lebih rapih ya. Oh gitu. Ini jarak juga ya tali ini? Jaraknya 30-an. Oh kurang ya, lebih. jarak berarti 30 30. cm. Jadi pemirsa, kita tangkap pembicaraan Pak Rahmat bahwa setelah diolah tanah tersebut dari 2 meter ini, gugula kata Pak Marjuki tadi ya, gugula itu 2 meter, itu dibagi 6. Berarti setiap 2 meter itu ada 6 batang yang ditanam, yang ditanam. Jadi kalau kita ukur itu ada 180 ya, 6 kali 3 berarti 180. Jadi sisi-sisi dari sana itu cukup antara 10 atau 15 cm ya, kan gitu. Nah, kemudian cara nanamnya tadi itu hanya pakai tangan aja gitu ya. Yang kira-kira tidak terlalu dalam ya. Mungkin beberapa senti ya. Beberapa senti saja masuk, terus nutup. Yang penting nutup aja, enggak usah terlalu dalam. Nah, yang kedua, Pak Rahmat, setelah tanam begini, itu kan langsung diberikan pupuk. Ya, diberikan pupuk. Nah, setelah diberikan pupuk, baru nanti diapain nih Pak Rahmat? Nah, setelah dipupuk selesai, terus diapain lagi nih? Karena ini kan sudah banyak tergenang nih airnya. Mungkin bisa coba jelaskan Pak setelah pemupukan itu. Untuk setelah pemupukan ya, seperti ini ya pemupukan. Nah, pemupukan. Nah, pemupukan gini. Harus di itu. Harus di batangnya. Kita harus menutupi nih. Oh. Jadi pemupukannya tuh harus di batangnya. biar Nah, nanti dengan sendirinya itu kena air. Terus dia akan nyerap air gitu. Ya, oh, kurang lebih gitu. seperti itu. Kalau Oke, nggak oke. langsung dikasih pupuk, ini kan nanti kan kita buang air nih. Airnya kita buang nih. Otomatis kan kering. Kalau udah ada pemupukan kayak gini, si apa namanya, seratnya itu kan nanti lembab kan keluar kan. Iya. Seperti itu. Nanti untuk air mah nanti kita buang pasti. Oh, gitu. Nanti 3 hari sekali kita kasih air seperti ini. Dan itu tergantung lahan Lembaban ya. Ya, tergantung lahan. Kalau ini kan lahannya benar-benar daratan ya, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi itu pun kalau udah seminggu 2 kali kasih air, kesannya tergantung gitu. kitanya gitu. Jadi setelah dipupuk Pak Rahmat, kemudian setelah dipupuk semuanya, kemudian airnya dibuang. Ya. Dibuang, nanti 3 hari kemudian dilihat kalau memang udah kering, itu bisa disiram lagi. Ya, siram lagi. Kalau misalnya masih lembab, itu nggak jadi masalah. nggak jadi gitu masalah. Ya? Dibiarkan begitu ya. Oke. Justru kalau terlalu tergenang selama 3 hari itu bisa mati gitu. Karena serat akar itu kan masih muda. Itu nggak usah dikasih, nggak usah direndam air, hanya lembab aja udah cukup gitu. Jadi pemirsa, setelah dipupuk itu nanti kan pupuknya itu akan meresap tuh, dengan sendirinya dia akan kering karena ada pupuk tuh, karena pupuknya meresap. Nah, setelah itu maka wajib harus dibuang airnya. Jadi si kemalir air ini nanti dibuang airnya, jadi ini menjadi kering. Nah, ini menjadi kering. Nah, bisa 3 hari kemudian atau memang 1 minggu kemudian dilihat, tergantung cuaca. Tergantung cuaca, dilihat memang ternyata masih lembab, maka sudah tidak perlu lagi. Jadi pemeliharaan berikutnya adalah memberikan air 3 hari atau 1 minggu sekali diberikan air. Nah, kalau Pak Rahmat sudah dikasih pupuk,
sudah seminggu sekali dikasih air gitu ya. Terus perawatan berikutnya agar ini cepat maksimal muncul ya. Iya. Nah, itu gimana Pak Rahmat? Untuk perawatan ke depan yang utama memang air, asupan air, yang kedua pupuk. Pupuk ini kan nggak selamanya di sini. Terkadang kan kalau hujan kan dia ke bawah kan. Kita kasih pupuk lagi aja terus. Begitu. Sampai dia tumbuh tunas. Nah, setelah tumbuh tunas itu ya kita berhenti. Itu udah mendingan itu, udah tumbuh berarti tunas. Pupuk sudah mulai bekerja gitu kan. Jadi pupuknya tetap hanya pupuk kandang aja ya. Pupuk kandang cukup. Yang kita siapkan dari kandang sendiri gitu ya Pak Rahmat ya. Nah itu jadi pupuknya cukup lah, pupuk kandang aja. Jadi pupuk kandang kita sendiri sehingga kita tidak beli lagi pupuk buatan yang ada kan gitu. Untuk poin yang pertama, bibit jangan terlalu tua, jangan tua lah gitu. Yang kedua, pengolahan tanah. Ini sebenarnya kurang maksimal pengolahan tanah. Pengolahan tanahnya agak gembur lah intinya seperti itu ya. Sehingga memasukkannya lebih enak gitu ya. Oke. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, masalah air. Yang kelima, gulma nanti. Gulma nanti. Oh. Nanti kita rawat gulma. Nah, gitu. Yang terpenting tadi Pak Rahmat, setelah dipupuk, setelah dikeringkan, kemudian muncul anak-anak pakcong itu yang dari sela-sela itu ya, antara sela-sela itu dua-dua ya. Setiap ruas pasti akan ada keluar dua-dua ya. Nah, itu kan nanti akan tumbuh gulma nih. Untuk pertama kali gulma itu tumbuh, itu kira-kira berapa bulan, berapa minggu barangkali gitu. Untuk gulma itu kurang lebihnya 25 hari. 25 hari, hampir 1 bulan ya. Itu tergantung tekstur tanah juga sih. Tanah ini subur enggaknya gitu. Di sini kan tanahnya subur nih. Wah, tanah subur ya. Nah, otomatis nih gulma nih dalam jangka 2 minggu tuh udah pasti ada gitu. Akan tetapi kalau perawatannya maksimal, insya Allah sih gulma itu nggak ada, insya Allah. Oh gitu. Jadi gitu pemirsa, bahwa nanti setelah 25 hari kemudian kita harus atau wajib untuk menyiang ya, mengambil gulma-gulma yang tumbuh. Meskipun di sini tadi saya tanya untuk ukuran jarak tanamnya kan 30 cm ya Pak. Nah ini, jadi jarak tanamnya 30 cm. Jadi Pak Rahmat ini pernah melakukan lebih dari itu, ternyata gulmanya banyak banget kan gitu ya. Tapi sekarang ini dicoba 30 cm, ternyata tumbuhnya bagus gitu ya. Coba ini nanti kita akan lihat tumbuhnya seperti apa. Ini hanya 30 cm jarak tanamnya kan gitu. Nah ini pemirsa, kayaknya kita sudah tahu persis bagaimana cara menanam pakcong dengan metode yang lain. Kalau yang kemarin kita metodenya dimiringkan, sekarang ditidurkan kan gitu. Harapannya dengan ditidurkan ini lebih cepat pertumbuhannya, kemudian karena memang ada di dalam batangnya, maka yang tumbuh itu adalah anak-anaknya, sehingga nanti pas sekitar pada saat panen itu dia bisa dari akarnya itu, dari batangnya tadi. Sehingga itu ya yang paling terpenting ya Pak Rahmat. Apalagi Pak Rahmat, untuk penutup, barangkali pemirsa kepingin bahwa untuk pelajaran untuk bercocok tanam pakcong ini ada apa lagi nih setelah dari pengolahan tanah, nanamnya tidur, kemudian pemupukan, pengeringan lahan ya, kemudian juga setelah 25 hari itu akan ada gulma-gulma disiangi dan sebagainya. Nah, setelah itu dilakukan, apa masih ada pekerjaan untuk merawat pakcong sampai dengan siap panen? Oke. Kalau 25 hari ke depan itu udah tumbuh tunas, katakan udah tumbuh 1 jengkal. 1 jengkal ya tunasnya ya. Kalau pengen lebih maksimal lagi, kita pakai pupuk urea ya. Pupuk urea. Nah, pupuk urea itu tambahan aja. Tambahan aja. Nah, itu pun jangan terlalu sering ya. Jadi potensinya kan di sini kan cuaca nih nggak menentu nih, hujan, panas gitu kan. Nah biasanya pohon pakcong itu kalau seumpama
setelah kepanasan begitu langsung kena hujan itu tumbuhnya kan agak kuning-kuning kan daunnya. Nah itu wajibnya dikasih pupuk urea. Jadi biar dia tidak menguning ya. Untuk pertama kalinya gitu. Pokoknya kalau potensi pakcoy ini melambat itu kita usahain pakai pupuk kimia. Oh gitu. Jadi ada satu tambahan pemirsa, ketika memang nanti tumbuhnya kemudian ada daun-daunnya itu warna kuning kecoklatan ya kalau nggak salah ya. Itu berarti itu boleh diberikan pupuk urea ya urea. Tetapi pemupukan urea juga tidak terlalu banyak ya tidak banyak lah, sekedar bahwa supaya membantu nutrisinya. Nah setelah itu tetap nanti akan diberi pupuk kandang kembali kalau memang dia udah hijau, kemudian selanjutnya ya udah diberikan pupuk kandang kembali. Begitu Pak Rahmat. Ya, gitu terima kasih Pak Rahmat. Ya, makasih banget. Pemirsa, demikian informasi yang bisa disampaikan terkait penanaman pakcoy sistem tidur. Nah, jika pemirsa ingin melihat secara langsung, datang ke Domba Koi Alpanur Serang ya, di mana alamatnya adalah Jalan Raya Pandeglang, Desa Panjerapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Terima kasih, tetap semangat.